Halo teman-teman, selamat datang di channel Grit Auto. Mungkin masih banyak yang penasaran tentang Honda WRV, dan beberapa waktu lalu rekan saya Risa Ditya udah ngebahas tuh Honda WRV RS Honda Sensing yang merupakan varian yang paling lengkap, paling canggih dan paling mahal. Tapi ada yang penasaran teman-teman, kira-kira kalau Honda WRV yang paling murah itu kayak gimana sih? Betul sekali, di samping saya sudah ada Honda WRV yang paling murah. Nama variannya WRV tipe E. Dan pertanyaan berikutnya adalah, dengan yang paling murah harganya, kira-kira apa yang bisa dikasih kepada konsumen? Apa yang konsumen dapat dari WRV yang entry level? Ikuti di videonya. Kita mulai dari bagian depannya dulu teman-teman, fasianya. Jadi yang kelihatan jelas adalah ini headlampnya bentuk sama, tapi dia nggak ada full LED, nggak ada DRL LED, jadi halogen aja dan nggak ada masalah kalau soal visibilitas, artinya secara cahaya gitu masih terang. Oke, lalu kemudian di bagian samping teman-teman, tambahan juga ini nggak dengan auto lamp, jadi masih menyala secara manual, tuas. Ini velg paling kelihatan nih. Jadi kalau di RS dia dengan dual tone, sementara yang ini masih single tone. Jujur kalau saya sebenarnya lebih serk yang dual tone yang gelap itu teman-teman. Kalau ini kerasa banget kosongnya, murahnya gitu ya. Dan dia 16 inci, bukan 17 inci. Jadi lebih kecil. Dan by the way bener, kalau 17 inci kelihatan kayak lebih solid gitu ya, lebih modern. Tapi 16 inci itu bukannya tanpa kelebihan. 16 inci itu ngebuat untuk ngedapetin overall diameter yang sama, profil bannya jadi lebih tebal. Sehingga secara bantingan dia punya kecenderungan lebih empuk karena bannya lebih tebal. Gitu. Dan saya suka ini ada khasnya SUV, panel tahan benturan, nggak hanya di samping, nggak hanya di over fender, di side skirt, tapi juga di depan belakang. Jadi lebih efektif di luar dari mendukung soal desain yang lebih SUV gitu. Kemudian ini teman-teman, kelihatan ya bahwa ini merupakan mobil yang polos. Kalau RS tuh punya opsi dual tone, two tone. Kalau ini enggak, atapnya sewarna body, enggak seperti RS yang two tone atap hitam. Lalu ini enggak ada roof rail ya. Jadi benar-benar kelihatan polos gitu. Nah ini kalau garis ini di bawah garis bahunya mengingatkan saya sama Honda BRV yang di bonsai jadinya. Lalu ini handle-nya mirip seperti Honda HR-V. Oke lah. Nah yang saya suka teman-teman, meskipun Honda WRV E itu merupakan varian termurah, tapi ini bisa dibuka ya. Ini dengan keyless entry yang sangat memudahkan. Cukup saya kantongin aja. Ini sudah dikunci nih. Tapi untuk membukanya pun juga dengan keyless entry, taruh tangan di sini. Nah, udah kebuka kuncinya, lalu bisa dibuka pintunya. Dan nggak hanya itu. Ini remote-nya teman-teman. Ini varian termurah nih. Tapi dia sudah dilengkapi dengan remote engine start. Nih. Tekan yang lama, tapi kan ini di cafe jadi mesinnya nggak bisa saya nyalain, polusi. Intinya adalah bahkan di varian termurah dia sudah ada remote engine start. Oke lah. Ini teman-teman bagian belakangnya, jujur nih saya suka dengan desain belakangnya, proporsional, termasuk desain lampu yang melebar. Bagi saya pribadi ini sungguh enak dilihat. Kalau ada pilihan antara dia dengan Toyota Race, dengan Kia Sonet, jujur saya lebih suka dengan bodinya Honda WRV. Walaupun nih, kalau sesama Honda, saya lebih suka bodinya Honda BRV dibanding WRV ini. Gitu. Sekali lagi, ini mindsetnya adalah WRV termurah, tapi dia sudah ada kamera parkir dan sensor parkir. Jadi asik lah untuk kemudahan ketika parkir di tempat sempit. Tapi sayangnya ini kacanya nggak ada defogger, teman-teman. Jadi mungkin ketika hujan gitu misalnya, atau lewat jalan yang berkabut lalu kemudian muncul kabut gitu ya,
ya agak mengganggu visibilitas. Gitu, sayang banget ya. Mesinnya ya tanpa cover. Mungkin bagi teman-teman yang atensinya sama detail-detail kayak gini akan mengganggu nih, karena ya jadi kelihatan terekspos berantakan gitu. Tapi ya nggak masalah lah kalau buat saya pribadi. Cuma yang pengen saya sampaikan adalah ini tenaganya gede teman-teman, lebih besar dari hampir semua rival di kelasnya. Dibanding Kia Sonet dia lebih besar tenaganya, dibanding Toyota Race juga. Jadi ya dia sangat potensial. Dan di varian E yang termurah ini dia nggak punya transmisi MT. Jadi semuanya matic dan itu CVT. Setidaknya sampai saat ini, nggak tahu kalau di depannya mungkin ada respon dari konsumen yang pengen transmisi matic, manual gitu maksudnya, bisa diadain, mungkin ya, mungkin. Tapi bahkan yang di varian termurah dia sudah dapat transmisi matic CVT. Yang mana teman-teman? Matic CVT-nya Honda itu bagus. Itu bagus banget karena secara respon bagi saya itu lebih oke dibanding transmisi CVT-nya Toyota, misalnya Nissan, misalnya Daihatsu tentu. Jadi ya sebuah pilihan teknis yang bagus, transmisi CVT Honda. Di dalam teman-teman, ini kebetulan ada lampu LED-nya buat display di showroom di cafe ini, jadi lumayan. Oke, ini yang paling terlihat di mata saya adalah salah satu dashboard. Nggak hanya dengan WRV RS tapi juga Honda BR-V. Tapi saya udah masuk ke dalam Honda WRV, WRV yang RS, yang Honda Sensing yang paling mahal. Dan ini tentu rasanya lebih murah ya. Ini nggak ada setir kulit, shift knob-nya juga nggak kulit, termasuk joknya pun kalau yang RS itu kan jok kulit lalu kombinasi gitu ya, fabric. Dan ini terasa lebih polos gitu. Lalu panel instrumennya ini di meter cluster ada yang 4,2 inci kalau yang di RS, kalau yang ini nggak ada. Jadi memang lebih polos. Sekali lagi lebih polos, lalu AC-nya ya pengaturannya juga lebih sederhana. Tapi gini teman-teman, ini adalah unit yang memang secara fitur lebih sedikit kan dibanding varian di atasnya. Cuma dia benar-benar nggak buruk buat saya. Dia ada stability control, artinya untuk keamanan dia bagus. Lalu airbagnya ini meskipun bukan 6 seperti yang varian di atasnya, tapi dia sudah 4. Sudah oke. Lalu tambahan lagi dia juga sudah dengan hill start assist. Dan speakernya oke, dia bukan yang 6 speaker gitu. Tapi 4 speaker pun juga lumayan buat saya. Jadi ya jelas dia bukan selengkap RS apalagi yang Honda Sensing. Tapi dia sudah cukup lengkap untuk sebuah WRV termurah. Untuk sebuah SUV di kelasnya yang paling murah, paling entry gitu. Dan di kelasnya masih ada Kia Sonet teman-teman, masih ada Toyota Race sama Daihatsu Rocky gitu. Soal Honda Sensing, dia nggak ada Honda Sensing, jadi dia nggak punya kemampuan semi otonom yang bisa belok sendiri setirnya, bisa ngerem sendiri remnya. Artinya secara fitur keselamatan dia jelas nggak lebih baik. Lalu kemudian ini spionnya nggak ada kamera ke samping, jadi artinya ini nggak ada Honda Lane Watch gitu. Bener-bener sebuah fitur yang sebenarnya bisa ngebantu ketika kita lewat tipis-tipis jalan yang lumayan sempit tuh lane watch, tapi di sini nggak ada. Tapi gini teman-teman, di luar dari semua kelengkapan itu, secara basic ini adalah mobil yang bagi saya bisa membayangkan Honda WRV itu enak. Set suspensinya Honda itu cenderung bagus untuk handling, sehingga dalam bayangan saya nih, dibanding Kia Sonet, dibanding Race sama Rocky gitu, dia akan punya kesempatan untuk lebih asik buat nikung kenceng. Itu dari set suspensi. Lalu kemudian dari mesin teman-teman,
Ini 1500 L15-nya WRV itu sama dengan yang ada di Honda BR-V, artinya tenaganya besar, 121 PS atau sekitar 119-an dk gitu ya. Yang mana itu sangat menjanjikan untuk ngebuat dia enak buat akselerasi, mungkin top speednya akan asik, atau cruisingnya itu akan mudah untuk berlari konstan di kecepatan tinggi. Jadi mesinnya powerful, transmisinya responsif, kemudian set suspensinya cenderung lebih asik buat nikung sebagaimana khasnya Honda yang ngebuat WRV bahkan di varian termurah itu potensial untuk sangat fun to drive gitu. Asik, mestinya sih asik. Tapi memang ini hanya naik turun, nggak bisa teleskopik, nggak bisa maju mundur. Oke lah, terasa lebih polos, tapi fitur dasarnya fine buat saya. Pengen lihat belakangnya nggak kayak gimana? Oke, saya mau tunjukin. Ini bagian belakangnya, teman-teman. Wah, nih busanya empuk. Saya selalu suka dengan jok yang empuk. Ini tadi udah di set di ketinggian saya 168 cm, udah lebih dari 10 jari. Cuma memang ini teman-teman, ini nggak ada armrest. Lalu kemudian dia nggak ada jok 3 point untuk yang di tengah. Untungnya dia headrestnya sudah adjustable. Lalu kemudian untuk extra cargo yang sandaran itu bisa dilipat dengan format 60-40. 60 yang di kanan, 40 yang di kiri. Jadi masih bisa nih bawa barang yang panjang meskipun yang di sebelah kanan didudukin penumpang. Gitu. Oke lah. Catatannya adalah saya sebenarnya kurang suka sama, saya tunjukin dulu, seat belt yang nggak bisa di-adjust ketinggiannya. Oke. Intinya adalah gini teman-teman, secara keseluruhan ini mobil lebih murah 38 juta. Honda WRV itu dengan harganya 271,9 lebih murah 38 juta dari Honda WRV yang RS yang Honda Sensing, dan lebih murah 18 juta dari RS biasa. Intinya bagi teman-teman mungkin yang budget itu penting dan memutuskan untuk beli WRV yang yang paling murah, entry level, ini sudah bisa memberikan fitur-fitur yang bagus secara standar. Meskipun memang nggak selengkap yang varian RS, apalagi yang Honda Sensing. Gitu. Secara value, bagi saya ini bagus. Gitu. Itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.